pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Nabila Karisti dapat kembali hadir menjumpai Anda, tentunya untuk menyajikan sejumlah informasi pilihan dari program kesayangan Warta UKM. Dan dari gelaran J-Expo Kemayoran ini, tentunya kami akan menyajikan sejumlah informasi pilihan dan menarik, tentunya seputar kegiatan usaha kecil menengah. Baik pemirsa, langsung saja kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya berada di gelaran pameran Marintek 2016, di mana pameran ini memamerkan beragam teknologi untuk kebutuhan industri maritim di Indonesia. Dan sebelum saya lebih jauh untuk menggali lagi ada apa saja di pameran Marintek 2016 ini, tentunya Anda harus simak informasi berikut ini, yaitu seputar obat herbal dari serangga dan juga teh putih yang menjadi teh termahal di Indonesia. Tidak sedikit orang yang merasa jijik dengan serangga, sehingga jangankan menyentuh, melihat pun enggan. Padahal serangga bernama latin Tenebrio molitor ini diyakini memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Seperti mengatur kadar kolesterol, meringankan penyakit jantung, diabetes, tekanan darah, hingga membantu mengobati stroke. Sehingga untuk mengonsumsi hewan yang sebenarnya tergolong spesies kumbang ini, biasanya dimasukkan ke dalam kapsul agar tidak merasa tengah menelan serangga. Membudidayakannya pun tidak terlalu sulit karena tidak memerlukan tempat yang luas ataupun modal yang besar. Hanya perlu menjaga kebersihan kapas dan wadah plastik serta memberi pakan berupa ragi atau bahan fermentasi tape. Seperti yang dilakukan Yosi Mujiarsi di rumahnya yang ada di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersar, Jember, Jawa Timur. Menetralkan kencing manis itu atau diabetes gitu. Akhirnya saya ke tempatnya Pak Hengki dan Mbak Yosi ini untuk membeli. Untuk perawatannya saya kira cukup mudah karena kita hanya mengontrol makanannya tetap masih ada atau tidak, dan kebersihan kapasnya itu terjaga dengan baik atau tidak. Perkembangbiakan semut Jepang terbilang cukup cepat. Dalam sebulan mampu menghasilkan ratusan butir telur, yang di bulan berikutnya sudah dewasa dan siap dijual dengan harga Rp1.000 per ekor untuk pembelian minimal 100 ekor. Sehingga dari usaha yang telah ditekuninya selama 5 tahun ini, Yosi mendapat keuntungan antara 3 hingga 5 juta rupiah setiap bulannya, dengan permintaan dari berbagai kota, bahkan hingga Malaysia. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Umumnya teh yang biasa dikonsumsi berwarna coklat kehitaman atau berwarna hijau. Berbeda dengan varian teh satu ini, yaitu white tea atau teh putih yang berwarna keemasan. Teh yang cukup langka ini hanya diproduksi secara terbatas dengan harga yang mahal. Mahalnya teh ini tidak lepas dari proses pembuatannya yang berbeda dari jenis lain. Teh putih berasal dari pucuk daun teh yang belum menjadi daun seutuhnya yang disebut peko. Kemudian peko ini diproses secara khusus menjadi silver needle white tea. Biasanya pemetik teh bisa memetik sebanyak 120 kg daun teh per hari, namun dalam sehari petani hanya bisa memetik peko atau white tea sebanyak 400 gram. Direktur Operasional PT Perkebunan Nusantara 8, Tatang Supriyatna mengatakan, dalam setahun PT Perkebunan Nusantara 8 mampu memproduksi sebanyak 4 ton white tea tergantung pesanan. Sejauh ini yang mengaksep white tea kita dari Otsuka Jepang. Dan saya dengar kemarin dari pertemuan terakhir itu sales mereka sudah naik 2 kali lipat, sehingga permintaan ke kita juga sudah naik. Teh putih atau white tea memiliki kandungan antioksidan 3 kali lebih tinggi dari teh biasa dan juga mampu menghancurkan organisme penyebab penyakit-penyakit berbahaya. Tidak diperlukan susu atau gula sebagai tambahan untuk mengonsumsi teh ini, karena rasa alaminya sudah manis. Teh putih juga memiliki kadar kafein yang rendah
dan dipercaya berkhasiat untuk menurunkan kadar kolesterol serta mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker. Dari Jakarta, Rizalul Fikri, Zulfikar Aristianto, Kantor Berita Antara mewartakan. Di sekitar saya kali ini tentunya sudah banyak atau beberapa booth yang memang menawarkan inovasi teknologi khususnya untuk kebutuhan industri maritim di Indonesia. Namun tanya itu pemirsa, berbicara mengenai industri, ada informasi berikut ini seputar industri juga, tapi ini adalah industri untuk pengolahan tempe yang kini telah menjadi industri percontohan nasional. Simak informasi berikut ini. Berbicara tempe sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Olahan makanan dari biji kedelai ini telah menjadi industri rumahan baik diproses secara tradisional maupun modern. Di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, tepatnya di Desa Banguntapan, terdapat industri tempe higienis yang telah menjadi percontohan nasional. Industri tempe Super Dangsul ini menerapkan penggunaan peralatan modern dan perlakuan higienis dalam proses pembuatan tempenya. Usaha industri tempe dengan merek dagang Super Dangsul ini dirintis oleh Syahrul sejak Maret tahun 1998. Dangsul berasal dari bahasa Jawa yang diartikan menjadi kedelai. Dalam proses pengolahan kedelai menjadi tempe, pekerja dituntut benar-benar menjaga kebersihan, baik peralatan maupun bahan baku yang digunakan. Untuk proses pemasakan kedelai, industri tempe Super Dangsul menerapkan sistem pemanasan dengan menggunakan uap panas atau steam. Kebersihannya kita jaga, Mas. Jadi setelah kerja harus disikati alat-alatnya gitu. Kayak kita peringan pekerjaannya, tapi kita menuntut untuk kebersihannya ditingkat. Sementara itu, untuk limbah dari rebusan kedelai dimanfaatkan warga sekitar untuk campuran makan ternak sapi. Dalam satu hari industri, tempe Super Dangsul mampu memproduksi 1,2 ton kedelai. Untuk satu papan tempe dibanderol harga Rp5 hingga Rp7.000, tergantung besar kecil ukuran tempenya. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, sebelum saya memperkenalkan lebih lanjut seperti apa inovasi teknologi yang ditawarkan untuk kebutuhan industri maritim di Indonesia ini, Anda jangan kemana-mana dulu karena usai pariwara berikut ini kami akan segera kembali.